Film ini berjudul Friday the 13th Part 2 1981, bercerita tentang insiden mengerikan yang terjadi setelah teror kopet si emak beberapa tahun yang lalu, di mana kali ini Jason yang bangkit dari kematian seakan melanjutkan passion si emak dan mulai meneror siapa saja yang menginjakan ceker di area danau. Pastinya penasaran dong dengan apa yang akan terjadi. Apakah akan ditaburi bondon-bondon berknalpot racing? Oke lah, daripada kalian penasaran dan sampai amuk-amukan pengen ikutan jambore, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Sebelumnya Sakahayang cuma mau ucapkan terima kasih banyak yang sudah ikut memeriahkan Saweria di Sakahayang. Dan ini adalah sebagai tanda apresiasi Sakahayang kepada mereka. Yang pertama ada Mang Ojon, thank you ya Mang Ojon dimanapun kamu berada. Yang kedua ada Psikopat Rawa Cubluk sampai 3 kali berebekan, thank you banget. Yang ketiga ada Mereka, terima kasih ya. Terus ada Mang Ojon lagi tapi cabang Singapura, thank you. Dan yang terakhir ada Michael Myers yang donate dari alam barzah, terima kasih. Dan bagi yang mau ikutan memeriahkan Saweria untuk dana buat beli alat-alat kopet ya, kalian bisa cek link di deskripsi. Terima kasih. Sequel kedua ini diawali dengan sosok pria misterius yang sedang berjalan sok serem mendekati rumah orang kaya. Dan ternyata rumah itu adalah rumahnya Alice yang berhasil selamat dari teror si emak Voorhees. Namun kini ia tengah bermimpi buruk akibat molor menjelang maghrib. Tapi gua aneh sih, mimpi buruk suaranya kayak apa gitu. Ternyata ia masih mengalami trauma setelah mengalami hal mengerikan saat dirinya diburu si emak kopet. Dan saat Alice pergi ke WC, tiba-tiba ia mendengar suara telepon. Ternyata itu adalah ibunya yang mengkhawatirkan kondisi Alice. Meski sebenarnya masih trauma, Alice yang tidak ingin ibunya khawatir berkata jika dirinya baik-baik saja. Dan setelah menutup telepon, Alice yang lupa mandi junub berniat untuk mensucikan diri. Tapi baru juga ubun-ubun basah, tiba-tiba dikira ibunya lagi, tapi kali ini ia tidak mendengar apapun. Padahal tagihan telepon tak pernah nunggak. Merasa ada yang gak beres, Alice pun langsung mengunci pintu. Melihat jendela yang terbuka, Alice pun mengambil tusuk gigi Titan untuk berjaga-jaga. Oh, ternyata si Asep. Dirasa kucingnya lapar, Alice pun berniat memberikan asin peda. Akhirnya, Alice pun harus modar juga di sequel kedua ini. Rupanya sosok misterius tadi adalah Jason yang membalaskan kematian emaknya. Lalu film pun baru dimulai. Singkat waktu, beberapa tahun setelah insiden mengerikan yang Alice alami, terlihat sepasang kekasih bernama Jeff dan Sandra sedang kebingungan untuk mencari alamat teman-temannya. Hingga mereka pun memutuskan untuk berhenti dan menuju telepon umum untuk menghubungi rekannya yang bernama Ted. Dan saat Jeff menanyakan alamat, tiba-tiba si gelo tapi bener bernama Ralph datang dan langsung menceramahinya terkait pembantaian di Crystal Lake. Kenapa sih SKSD? Tapi tanpa mereka sadari, mobil mahal kreditannya sedang diderek seseorang. Oh my god, they're killing us! Oh, ternyata tindakan itu hanyalah prank yang Ted lakukan untuk menjahili dua rekannya. Karena sebenarnya tempatnya sudah dekat. Jeff pun kaget karena ia mengira operasi leasing sedang marak di daerah ini. Tapi meski begitu, mereka pun senang karena sudah bertemu dengan Ted. Singkat cerita, mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju pusat pelatihan panitia camping yang lokasinya berada di dekat Crystal Lake.
Tapi tiba-tiba perjalanan mereka terhenti saat gelondongan pohon menghalangi jalan. Tak ingin membuang waktu, Ted dan Jeff segera memindahkan pohon tersebut. Sandra pun berkata, "Tempat ini serem ya." Tapi baru juga bilang gitu, Sandra malah kepo dan apruk-aprukan ke sisi Ruyuk. Saat sosok misterius memperhatikannya, tiba-tiba Sandra menemukan pelang Crystal Lake yang sudah usang. Dan saat Ted melihatnya, ia yang mengetahui kengerian Crystal Lake segera mengajak dua temannya untuk langsung OTW. Ternyata psikopat Jason telah mengawasi dan menandai mereka. Singkat cerita, ketua perkemahan yang bernama Paul langsung mengumpulkan para peserta. Oh my god, pasti kalian hejo melihat knalpot racing KW super ini. Edian sekali, saking gemesnya dengan knalpot itu, peserta bernama Scott pun mengetepelnya. Namun karena yang melakukan itu cowok ganteng, Terry pun tidak marah dan sok jual mahal dikit. Kemudian setelah semua peserta berkumpul, Paul pun memberi sedikit pengarahan tentang pelatihan yang akan dilakukan selama 2 minggu. Melihat mobil yang datang, Paul pun langsung menyuruh si pengemudi yang bernama Jenny ke kantornya. Lantas Paul pun langsung memarahi pacarnya itu karena telah datang telat di pembukaan acara pelatihan. Melihat pacarnya yang marah, Jenny pun beralasan jika mobil bututnya kembali mogok. Lantas untuk meredakan kemarahan Paul, ia pun berkata, "Marah-marah mulu ganteng, ntar cacingnya nggak neng ulekin loh." Mendengar sekakmat itu jelas membuat Paul luluh dan meminta Jenny untuk membereskan tugasnya. Sekembalinya ke perkumpulan, Paul pun memberikan arahan dan meminta para peserta agar lebih berhati-hati. Apalagi di area hutan itu masih banyak beruang liar. Singkat waktu, malam pun poek. Terlihat Paul pun tengah berkumpul dengan para peserta di depan api anak Indi. Ia pun menceritakan teror paling kelam dalam sejarah perkempingan, di mana cerita itu berasal dari danau yang bernama Crystal Lake, di mana pada saat itu para panitia perkemahan mendapat teror dari si emak yang tak terima dengan kematian Jason. Akan tetapi sampai saat ini mayat si Jason belum ditemukan. Namun cenah, menurut kabar yang beredar, Jason menyaksikan saat emaknya dipenggal Alice. Dan beberapa tahun kemudian Alice pun menjadi korban kebrutalan sosok misterius. Dan sampai saat ini juga keberadaan mayat Alice pun masih belum ditemukan. Kejadian itu pun semakin memperkuat bukti jika Jason masih hidup dan membalaskan dendam atas kematian ibunya. Paul pun yakin jika pada saat ini si Jason sudah seperti hewan buas yang siap menyerang siapa saja, terutama anak-anak muda seperti kalian. Ia pun meminta rekan-rekannya untuk lebih waspada karena faktanya mereka kini merupakan rombongan pertama yang kembali datang berkemping setelah insiden terakhir yang terjadi di Crystal Lake. Mendengar cerita itu jelas membuat semua orang ketakutan. Oh, ternyata itu semua hanyalah acara untuk seru-seruan yang biasa kita kenal sebagai jerit malam di Pramuka Gugus 2 Tim Kancil. Singkat cerita, para peserta pun asyik melakukan aktivitas mereka masing-masing di dalam kabin. Kesempatan itu pun tidak dilewatkan Scott untuk merayu si knalpot racing Terry. Namun tanpa mereka sadari, sosok misterius tengah mengintai mereka dari luar kabin. Di saat itu pula, Sandra yang tengah berjoget pargoy 80-an merasa penasaran dan mengajak Jeff untuk mendatangi danau Crystal Lake yang katanya angker. Tapi jelas saja Jeff pun langsung menolak hal itu. Di sisi lain, saat Jenny prepare untuk tidur, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di pintu. Oh, rupanya itu hanya keisangan Paul saja. Lalu tak ada kilat angin puyuh, tiba-tiba saja hasrat jigong mereka pun terkoneksi. Oh my god, akhirnya Rob yang selalu kepo pun harus mokat dijerat kawat huru-hara. Di keesokan harinya, Paul dan Jenny pun mengajak para peserta lari pagi. Hingga dirasa sudah cukup, mereka pun melalui jalan Ruyuk untuk kembali ke perkemahan.
Sekembalinya ke perkemahan, Jenny dan para peserta pun sibuk mempersiapkan sarapan. Namun si bohai Terry yang menyadari asuhnya hilang berusaha untuk mencari keberadaannya. Here, girl. Nothing. Terry, lunch. Okay, I'm coming. Tapi untungnya Terry langsung kembali saat dipanggil temannya. Di siang harinya saat rekan-rekannya asik kukucuprakan di danau, Sandra yang masih penasaran kekeh mengajak pacarnya untuk pergi ke Crystal Lake. Dan karena terus-terusan memaksa, Jeff pun tak punya pilihan lain. This must be it. Yeah. Oh my god. Setibanya di area Crystal Lake, mereka pun heran saat menemukan bangkai hewan yang sudah acak-acakan. What are you kids doing? Tiba-tiba saja seorang petugas yang sedang berpatroli datang. Sekembalinya ke perkemahan, si petugas bernama Jack ini langsung memberi peringatan kepada Paul untuk mengawasi para peserta agar tidak sembarangan masuk ke kawasan Crystal Lake. Jack pun mengungkapkan jika kegiatan yang Paul lakukan hanya akan mengulang kebodohan yang Alice dan rekan-rekannya lakukan beberapa tahun yang lalu. Namun di tengah bacotan Jack, Paul yang tidak peduli malah meminta Jeff dan Sandra nyari angin di danau. Merasa peringatannya tidak didengar, Jack yang kesal pun langsung pergi. Di tengah perjalanan pulang, Jack yang melihat orang masuk keruyuk merasa jika itu adalah peserta yang kembali ngeyel. Setelah jauh asruk-asrukan, Jack pun heran saat menemukan gubuk gembel di tengah hutan. Suwe sekali, Jack yang memasuki sarang si Kopet harus mendapat migrain tak tertahankan dihantam palu Kopet. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Saat sebagian peserta pergi bersama Paul ke Ojones Bar untuk bersenang-senang, Jeff dan yang lainnya memilih tetap tinggal di perkemahan. Dan di saat itu pula, Terry yang penasaran pun kembali mencari si asu yang hilang. Di tengah pencarian, tiba-tiba Terry kesambet setan danau karena ujuk-ujuk doi pengen renang malam-malam. Setelah Terry mengunboxing skin, ia pun langsung ujubar. Hingga setelah cukup puas kukucuprakan, Terry pun heran saat melihat bajunya hilang. Oh, ternyata Scott lah yang mencuri bajunya. Honey, Scott. Melihat Scott terkena jebakan monyet, Terry pun merebut pakaiannya dan segera mengambil pisau guna membebaskan Scott. Tapi tak lama setelah Terry pergi, malang sekali Scott pun harus tutup usia sebelum ia sempat merasakan ulekan knalpot Terry. Kembali pada Terry yang baru mendapatkan pisau dan saat ia kembali ke tempat Scott. Apakah si Bondon Terry modar? Kembali ke kabin, kali ini si Kopet Jason tengah mengawasi seluruh peserta pelatihan di tempat ini. Kemudian Jeff dan Sandra yang sudah tidak bisa menahan gejolak gabrut langsung pergi ke kamar. Melihat hal itu, Mark yang terdiam di kursi roda cuma bisa panas dada dengan adu gabrut yang akan dilakukan kedua rekannya. Namun Vicky berusaha mencairkan suasana dengan menanyakan penyebab kepengkoran yang diderita Mark. Di mana menurut Mark, kepengkoran ini ia dapat setelah ia terjatuh dari pohon saat berusaha mencuri jengkol di kebun Pak Haji. Mendengar hal itu jelas membuat Vicky prihatin dengan kesuean yang Mark alami. Dan hebatnya, Vicky mampu merasakan apa yang diinginkan Mark. Hingga peraduan jigong mereka pun berubah menjadi hasrat adu gabrut. Lantas, agar aktivitas itu terasa spesial seperti mie instan, Vicky pun segera pergi ke kabin untuk prepare. Ia pun langsung berganti skin dengan setelan Bondon bercangcut mahal. Namun saat ingin menyisir rambut, ia pun lupa jika sisir guntingnya berada di mobil.
Dan saat berhasil menemukan sisirnya, tiba-tiba hujan badai pun tiba. Di tengah hujan badai, Mark yang sudah tidak sabar membobok knalpot berusaha mengecek Vicky. Malang sekali. Mark yang pengkor pun harus mendapat tamparan golok dan nyuksruk dari tangga. Sementara itu, Jeff pun baru saja selesai menunaikan sunat haram di malam Jumat karena mereka belum menikah. Namun di saat itu pula, psikopat Jason berhasil masuk dan melanjutkan perburuan. Akhirnya, mereka pun modar gancet setelah tersate skill 2 Moskop. Beginilah kira-kira gambarannya. Di sisi lain, setelah cukup bersenang-senang di Ojon's Bar, Jenny pun mengajak Paul untuk pulang lebih dulu. Kembali ke perkemahan, kali ini Vicky yang sudah siap adu mekanik segera mencari si AA Mark. Namun melihat kabin yang sepi, Vicky pun pergi ke kamar Jeff untuk meminta gantian pakai kamar. Sandra? Akhirnya, Vicky pun mulus dicocok Jason bertopeng sarung bantal sebelum ia melakukan perbuatan dosa. Saat Paul dan Jenny sampai di perkemahan, di saat itu pula psikopat Jason pun menyeret mayat Vicky dan membereskan TKP. Dan setibanya di kabin, mereka pun heran saat melihat keadaan yang sangat sepi. Dirasa ada yang gak beres, mereka pun segera mengecek keadaan. Hingga sesampainya di kamar, mereka pun kaget saat melihat noda darah melebihi tembus mens di atas kasur. Di tengah kebingungan, sutradara pun memperburuk keadaan dengan mematikan listrik. Kitchen light's still on. Saat Paul adu mekanik, Jenny malah pelanga-pelongo. Answer me! Sesampainya di dapur, Jenny pun langsung mengambil pisau untuk mempertahankan diri. Di tengah kepanikan, Jenny pun berusaha kabur menggunakan mobil. Tapi sialnya mobil bututnya kembali mogok. Saat Jason dijengkang, Jenny yang panik pun segera ngabret kabur. Untung saja si Jason masih noob. Melihat hal itu, Jenny pun kembali kabur dengan musik sok serem. Hingga sampai tengah malam, tanpa lelah mereka masih kejar-kejaran. Singkat waktu, Jason pun mulai mengendus keberadaan Jenny di dalam kabin. Jelas saja Jenny pun ngegibrik parah saat Jason menghampiri kamarnya. Bahkan, saking paniknya Jenny, ia pun tak kuasa menahan tekanan ompolnya. Dan karena genangan ompol yang bau jengkol, alhasil Jason pun mengetahui keberadaannya. Sesaat kemudian, dirasa situasi sudah aman, ia pun segera keluar dari kolong kasur. Hoki sekali, Jenny pun masih selamat berkat kursi yang reyon. Aneh sekali, Senso itu pun malah ngaborecak saat mengenai Jason. Hingga setelah Jason ambruk, Jenny pun langsung kabur sejauh mungkin. Saat menemukan gubuk, ia pun langsung bersembunyi. Akan tetapi, psikopat yang tahu aja kembali memburu Jenny.
Kepanikan Jenny pun semakin menjadi saat ia melihat mayat Terry dan Pak Polisi dipersembahkan di dekat kepala si emak. Tak cuman itu, mayat Alice yang hilang bertahun-tahun pun ditemukan di tempat ini dan sudah menjadi tangkurak. Dan saat Jason menjebol seng, Jenny yang sudah tahu kisah si emak berencana melakukan sebuah trik dengan memakai pakaian ibunya Jason. Dan benar saja trik itu berhasil. Jason pun terlihat bingung saat melihat Jenny yang seakan mirip dengan ibunya. Jason? Lalu saat Jason mulai terpedaya, sial sekali, Jason pun kembali sadar saat ia melihat kepala ibunya. Namun Paul yang datang langsung berusaha menyelamatkan Jenny. Melihat Paul yang keripuhan, Jenny pun segera mengambil golok kopet. Akhirnya, setelah beberapa kali percobaan, kini Jenny pun yakin jika ia berhasil menghabisi psikopat Jason. Dan karena penasaran, mereka pun membuka sarung bantal Jason. Setelah melihat wajah Jason yang mengerikan, Paul pun segera membopong Jenny kembali ke kabin. Sesampainya di kabin, mereka pun panik saat mendengar suara aneh di dekat pintu. Oh, rupanya suara aneh itu adalah asuhnya Terry yang kembali ke kabin. Oh my god, sudah kuduga psikopat Jason kembali bangkit dan berhasil menggondol Jenny. Di keesokan harinya, tim medis yang datang segera mengevakuasi Jenny yang terluka parah. Rupanya Jenny masih selamat. Lantas Jenny yang tersadar menanyakan keberadaan pacarnya. Akan tetapi para petugas tidak menjawab pertanyaan tersebut dan segera membawanya pergi ke rumah sakit. Di tengah reruntuhan gubuk, mayat Terry, Alice, dan korban lainnya belum sempat dievakuasi karena film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Kehilangan sosok si emak membuat si bocil Jason kembali bangkit dari kematian. Hingga setelah insiden itu, psikopat Jason pun berhasil membalaskan kematian emaknya terhadap Alice. Tapi ternyata itu belum cukup. Hingga beberapa tahun kemudian, Paul dan rekan-rekannya pun seakan menantang maut dengan mengadakan acara perkemahan di sekitaran Danau Crystal Lake. Alhasil psikopat Jason yang merasa tertantang kembali meneror mereka. Satu persatu anggota perkemahan pun tewas secara mengenaskan. Tapi yang masih mujur di sini adalah beberapa anggota yang masih stay party di Ojon's Bar. Ternyata Ojon's Bar membawa berkah. Hingga pada akhirnya, Jenny dan Paul yang menemukan sarang psikopat mampu menebas Jason. Akan tetapi psikopat Jason yang berjuluk psikopat terkuat pun kembali bangkit dan berhasil menyerang Jenny. Tapi di akhir cerita, entah bagaimana caranya, Jenny pun berhasil selamat, tapi Paul hilang entah kemana. Mungkin saja si Paul mengorbankan diri agar Jenny bisa selamat. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,6. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Friday the 13th 1981. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena kisah psikopat legend Jason masih akan berlanjut. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.